Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Dan kita bersyukur karena kita masih sama-sama bisa untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya ajak kita untuk meninggalkan segala aktivitas di rumah. Mari kita tenangkan hati kita, tenangkan segala pikiran kita, buang semua segala pikiran-pikiran yang membebani hidup kita, dan kita mari mengarahkan hati dan pikiran kita serta pandangan kita hanya kepada Tuhan saja untuk menikmati hadirat Tuhan dan lawatan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak kita semua untuk sama-sama mengambil sikap saat teduh. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan lawatan kebenaran firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu pagi ini biarlah boleh jadi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adapun salam sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Nats pembimbing kita terambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Mari saya akan ajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membaca bersama-sama dengan saya Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menikmati lawatan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Ku
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekali. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, meneguhkan iman kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari pas hari, dengan di bawah satu tema, yaitu buah roh dihasilkan dari pimpinan roh. Dan saat ini kita sama-sama buka Alkitab kita, dan kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan saya akan membacakannya. Di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita belajar lagi. Tadi saya sudah katakan bahwa tema kita adalah buah roh dihasilkan dari pimpinan roh. Nah, pada saat ini kita merenungkan satu tema yang demikian, yaitu tema yang sering sekali dikhotbahkan, yaitu tentang buah roh. Buah roh. Dan sebelum kita merenungkan tentang hal tersebut, kita harus mengerti dahulu apa itu buah, pengertian dari buah itu sendiri, pengertian dari pimpinan itu sendiri. Kalau saya lihat dari pengertiannya, buah adalah hasil dari sebuah kehidupan, sebuah keuntungan, dan juga artinya adalah memiliki manfaat atau berguna. Sedangkan pimpinan memiliki pengertian, yaitu bimbingan, tuntunan, arahan, latihan, dan didikan. Dan setelah kita mengerti makna dari kedua kata tersebut, sekarang kita harus memahami juga mengapa Paulus berbicara tentang hal ini kepada jemaat di Galatia. Mengapa dia menjelaskan hal ini kepada mereka? Tujuannya adalah supaya jemaat Galatia ini senantiasa dipimpin oleh roh, sehingga dapat memiliki buah roh itu sendiri. Dan buah roh ini akan berguna dan bermanfaat dalam kehidupan mereka, khususnya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menyerukan tentang hidup dipimpin oleh roh kepada jemaat di Galatia agar tetap teguh dalam iman dan terus-menerus membuktikan diri mereka kepada sesama bahwa diri mereka adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus
dan diselamatkan oleh Kristus. Dan seharusnya sebagai tanda ucapan syukur kita harus membuktikan hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita juga orang lain boleh mengenal Kristus. Seperti halnya jemaat Galatia, kita juga harus membuktikan iman kita dalam kehidupan hari lepas hari. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya dan apa hasilnya? Bagaimana caranya kita membuktikan hidup kita yang dipimpin oleh Roh dan apa hasilnya? Kita lihat sama-sama dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat, saya tidak akan mengambil seluruh ayat-ayat yang akan kita renungkan, tapi saya hanya membahas bagian-bagian ayat, inti-intinya dalam perenungan kita pada saat ini. Kalau kita lihat bagaimana caranya, hal yang pertama adalah caranya hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Kita lihat sama-sama dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Di ayat ke-18 dan ayat ke-25 dalam Galatia pasal 5. Ayat 18 katakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ada dua kalimat yang hampir mirip karena menggunakan kata yang sama, yaitu kata pimpin. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun dalam terjemahan aslinya kata pimpin di sini memiliki pengertian yang berbeda. Dan kita lihat sama-sama dan kita renungkan sama-sama teks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Kata pimpin di kedua ayat ini memiliki arti atau makna yang berbeda. Pada ayat 18 dikatakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ayat 18 memiliki pengertian kata pimpin adalah memimpin, membimbing, mengarahkan, membawa, dan menuntun. Itu di ayat 18. Tapi kalau di ayat 25 ini diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda. Ayat 25 kata pimpin berarti berjalan sesuai aturan, tertib, dan teratur. Jadi yang dimaksudkan Paulus bagi jemaat Galatia pada saat itu adalah agar hidup mereka senantiasa dipimpin, dibimbing, diarahkan, dibawa, dituntun ke arah Kristus oleh Roh. Dan bukan hanya itu, tetapi juga harus senantiasa berjalan sesuai aturan dengan tertib dan teratur menurut firman Tuhan. Nah, kalau kita mengerti apa yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat Galatia pada saat itu, sekalipun mereka orang-orang yang sudah percaya Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Ya, kehidupan kita saat ini, kita jangan mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya sekedar menjalani kehidupan Kristen kita. Tapi sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya adalah mau terus-menerus senantiasa dipimpin, dibimbing, diarahkan, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan kehidupan kita hari lepas hari harus selalu berjalan sesuai dengan aturan, dengan arahan, secara teratur dan tertib sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak dari kita orang Kristen yang hanya menjalani kehidupan hari lepas harinya dengan biasa saja, tanpa melibatkan Roh Kudus dalam kehidupannya, tanpa meminta pimpinan, pertolongan, arahan daripada Roh Kudus. Sehingga yang ada hanyalah mereka menjalani kehidupan Kristianinya hanya sebagai topeng belaka. Dalam momen ini, di mana situasi negara dan bangsa kita sedang diguncang oleh sebuah pandemi yang luar biasa, disinilah kita harus membuktikan kehidupan kita yang sebenarnya. Disinilah kita harus membuktikan diri kita siapa sebenarnya. Disinilah kita harus membuktikan
iman kita bagi orang-orang baik yang sudah percaya kepada Kristus maupun yang belum percaya. Caranya adalah pertama kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Karena kalau tidak melalui hal itu, kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Maka dari itu kita butuh pimpinan, arahan, tuntunan daripada Roh Kudus. Jemaat Galatia pada saat itu membutuhkan pimpinan, arahan daripada Roh Kudus, dan Paulus menjelaskan ini kepada mereka dan mengarahkan ini kepada mereka, bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mereka harus terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Karena kenapa? Dalam diri kita, dalam hidup kita ini, Paulus menjelaskan di ayat sebelumnya, ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Dua-dua sama-sama berjuang dalam hidup kita, dalam diri kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita mampu mengikuti keinginan roh? Caranya adalah mengikuti pimpinan daripada roh itu sendiri. Maka dari itu Paulus mengingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa jemaat Galatia jangan sampai gagal dalam hal ini. Karena kalau tidak dalam pimpinan roh, kalau mereka tidak selalu dalam pimpinan roh, dalam tuntunan daripada roh ini, dalam arahan daripada roh ini, tidak berjalan sesuai dengan roh ini, bukan lagi hal yang baik yang akan keluar. Tapi Paulus menjelaskan di ayatnya yang ke-19 sampai 21, justru perbuatan daginglah yang akan muncul dalam kehidupan mereka. Dan ini membahayakan kehidupan mereka, membahayakan kehidupan rohani mereka, membahayakan pribadi mereka masing-masing, bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pasti komunitas mereka akan hancur. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita tumbuh dan besar di keluarga. Banyak orang yang ada di sekitar lingkungan kita, keluarga besar kita, siapapun kita. Kita harus hidup dalam pimpinan roh. Karena melalui pimpinan roh, kita dapat memberkati, menjadi saluran berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik orang tua, baik suami, istri, anak, ya, siapapun, tetangga kita, saudara bersaudara kita, siapapun mereka, kita dapat menjadi saluran berkat buat mereka, karena kita dipimpin, diarahkan oleh Allah. Sehingga tidak ada hal-hal yang tidak baik yang muncul dalam kehidupan kita. Kita saat ini sedang berjuang untuk dapat mengikuti kehendak daripada Allah. Namun keinginan daging juga tidak melepaskan kita begitu saja. Si iblis tidak akan melepaskan kita begitu saja. Dia berusaha menghancurkan kita, membuat kita jatuh lagi dalam dosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama, caranya adalah mengikuti pimpinan roh. Atau dengan kata lain, hidup dipimpin oleh roh. Dengan hidup menurut roh, maka kita sebagai orang percaya dapat mengalahkan keinginan daging dalam diri kita. Siapa sih yang tidak mau hidup dapat menjadi berkat untuk orang lain? Ya, di mana saja dia tinggal, di mana saja dia berada, dia menjadi peacemaker untuk setiap orang. Bukan troublemaker, tapi menjadi peacemaker. Itu sebenarnya misi dari setiap orang percaya, untuk menjadi peacemaker, membagikan kasih Kristus, menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka. Namun realita yang terjadi saat ini, banyak juga orang Kristen justru menjadi troublemaker. Dalam momen saat ini, mari kita bersama-sama memperbaiki hidup kita, diri kita, mengingat apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu keselamatan yang tidak dapat digantikan dengan apapun, yang sungguh berharga bagi kehidupan kita. Sebagai buktinya kita mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu caranya. Hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah ketika kita sudah memberi diri kita dipimpin oleh Roh, ketika kita sudah memberi diri kita untuk dituntun, diarahkan, ya,
lalu dibawa, dibimbing oleh Roh, berjalan sesuai dengan keinginan Roh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, akan ada hasilnya, akan menghasilkan sesuatu. Paulus mengatakan ketika kita dipimpin oleh Roh, akan ada sesuatu yang dihasilkan. Yaitu apa? Yaitu di ayatnya yang ke-22 sampai 23. Yaitu adalah buah roh. Bagian kedua yang kita pelajari atau kita renungkan pada saat ini adalah menghasilkan buah roh. Ketika orang percaya atau diri kita sendiri sudah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, maka akan ada sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa itu? Yaitu adalah buah roh. Buah roh itu apa saja? Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bahkan Paulus menegaskan di dalam kalimat terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena ini sebuah kebaikan. Karena ini adalah buah roh. Karena ini adalah inti dari ajaran Kristus. Kalau kita sudah memberi diri kita dipimpin oleh Roh, kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi dari awal saya sudah menjelaskan buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari kehidupan, yang berguna dan bermanfaat. Seharusnya hidup kita sebagai orang percaya menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Terlebih khusus dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kita menghasilkan roh, menghasilkan buah roh, berarti kita dapat membagikan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih yang dari Allah. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya kasih ini adalah agape. Kasih yang dari Allah. Sukacita, eirene, damai sejahtera, dan hal yang lain. Semuanya hal-hal yang baik yang dihasilkan dari kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita sekali lagi. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena ada tuntunan daripada Roh Kudus. Di tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kita dituntut menjadi orang Kristen yang dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, siapapun mereka. Dan seharusnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Inilah buah roh. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita lihat, apakah sampai saat ini saya dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk setiap orang yang ada di sisi kanan kiri kita, atau tidak. Saat ini kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Mari kita bersama-sama menghasilkan sesuatu yang baik yang Tuhan inginkan untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu juga yang Paulus inginkan kepada jemaat Galatia pada saat itu. Bukan perbuatan daging yang justru lebih banyak kita hasilkan, tetapi adalah buah roh. Ironisnya, semakin banyak lagi orang Kristen juga yang menonjolkan perbuatan daging dalam kehidupan kita. Dan mari saya ajak kita semua saat ini untuk bersama-sama sebagai orang ketebusan daripada Kristus, orang yang telah diselamatkan Kristus. Mari kita sama-sama membuktikan diri kita bahwa diri kita ini adalah berkat bagi orang lain, bahwa diri kita ini dapat dijadikan saluran berkat untuk orang lain dalam hal kasih, dalam hal sukacita, dalam hal damai sejahtera, dalam hal kesabaran, dalam hal kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jikalau ini hadir dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar. Komunitas kita semakin menjadi baik. Kita dapat membagikan berkat. Semakin bersatu, kehidupan keluarga kita semakin dikuatkan. Komunitas kita dalam lingkungan gereja semakin dikuatkan. Dalam lingkungan pekerjaan semakin dikuatkan. Dalam usaha semakin dikuatkan.
dalam lingkungan tetangga-tetangga kita semakin dikuatkan karena ada Kristus hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kita menjadi orang-orang yang dapat memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan sebagai penutup dari khotbah saya, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, akhirnya kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita harus senantiasa mau dipimpin, dibimbing, diarahkan, dituntun dengan tertib, teratur, dan penuh kedisiplinan, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam keinginan daging, namun sebaliknya selalu menuruti keinginan roh. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika kita menerima keselamatan dan menerima pimpinan roh dalam hidup kita, maka akan ada sesuatu yang dihasilkan, yaitu buah roh. Apa itu? Tadi di ayat 22 sampai 23. Dengan adanya buah roh dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi saluran berkat untuk orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Bahkan melalui kehidupan kita dapat menceritakan Kristus bagi khususnya orang yang belum percaya kepada Kristus. Ini luar biasa. Dan biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh itu sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada saat ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengajarkan kami bahwa kami harus terus-menerus dipimpin oleh roh, dituntun, dibawa, diarahkan, bahkan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah roh itu sendiri, yang dapat memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami, bahkan dapat menceritakan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menolak, bahkan tidak mau diarahkan, dipimpin oleh roh sendiri, sehingga yang ada hanyalah kami menghasilkan perbuatan daging yang dapat menghancurkan kehidupan kami dan orang lain sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan, dan masing-masing mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu Bapa untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, jemaat GMMI Kota. Tuhan Yesus, Engkau menjaga, melindungi setiap umat-Mu. Pada saat ini, dengan adanya wabah virus COVID-19, Tuhan tolong jauhkan itu semua dari setiap jemaat kami. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di lingkup GMMI. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami hari sukacita, bertemu dengan hari ulang tahun. Tuhan berkati mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan terus menuntun mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit.
Kami berdoa secara khusus menyerahkan hamba-Mu Bapak Yefta Bengu. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan sukacita di tengah-tengah keletihan hamba-Mu Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu dalam setiap pergumulan hidup hamba-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan akan kerinduan dan harapan kami. Kami rindu untuk memiliki sebidang tanah, untuk kami boleh membangun tempat ibadah, tempat kami bersekutu memuji menyembah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan akan bangsa negara kami, secara khusus kota kami Tuhan. Engkau jauhkan kota kami dari segala macam bara bahaya Tuhan. Penyertaan bagi kota kami, perlindungan bagi kota kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami damai sejahtera dalam jalani kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami terus melangkah menjalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, para tenaga medis, para aparat keamanan yang saat ini menjadi gugus depan dalam pencegahan COVID Tuhan, Engkau sertai mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugas. Pada akhirnya Tuhan, kami meletakkan setiap doa-doa kami dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami terus ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah terima berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah dan selamat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian di sepanjang perjalanan kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.